Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 200461012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fasisme, yang dimana fasisme itu merupakan suatu bentuk paham yang memposisikan bangsanya sendiri di garis terdepan dan paling utama, serta bangsa lainnya dipandang rendah. Fasisme ini juga dikenal sebagai paham yang memiliki rasa nasionalis yang terlalu fanatik atau berlebihan. Sejak Perang Dunia Kedua, fasisme ini sudah muncul dan dianut oleh beberapa negara, misalnya adalah negara Jerman, Italia, dan juga Jepang, yang mana munculnya negara fasis ini tidak bisa lepas dari Perang Dunia I. Perang Dunia I membuat banyak negara mengalami kerugian seperti terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik. Keadaan ekonomi yang begitu terpuruk membuat beberapa negara bangkit dengan cara yang diktator dan memegang paham ultranasionalisme, yaitu suatu paham nasionalisme yang diaplikasikan secara fanatik atau berlebihan. Dalam sejarahnya, fasisme pertama kali menyentuh negara Italia. Seperti yang dikatakan di atas, Perang Dunia I membuat beberapa negara mengalami krisis ekonomi termasuk Italia. Semakin parahnya krisis ekonomi yang terjadi serta banyaknya penduduk Italia yang menjadi pengangguran membuat Benito Mussolini tampil untuk menawarkan suatu perubahan. Ia mengugah semangat nasionalisme yang fanatik dari masyarakat Italia. Paham fasisme ini dikuasai oleh partai tunggal, yaitu Partai Fasis, yang mana semua aktivitas baik itu ekonomi, politik, dan sosial semuanya dikendalikan dan diatur oleh negara di bawah Partai Fasis itu. Untuk meraih cita-citanya, negara fasis juga memelihara militer atau angkatan perangnya. Bahkan mereka juga akan memerangi atau memusnahkan siapa saja atau bangsa lain yang bertentangan dengan kehendaknya. Ternyata apa yang dilakukan gerakan fasisme oleh Benito Mussolini di Italia selama ia memerintah di tahun 1922 sampai 1943 menginspirasi beberapa negara lainnya, misalnya tahun 1933 sampai 1945 berkuasalah fasis di Jerman oleh Adolf Hitler dengan nazismenya, kemudian di Jepang pada tahun 1930-an serta di Spanyol tahun 1933 dengan jenderalnya yang diktator, yaitu Jenderal Franco. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atahira dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Atahira dengan NIM 200466003 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Sebelumnya, pemateri pertama yaitu Fauzi telah menjelaskan mengenai fasisme, yang mana fasisme ini pertama kali muncul di negara Italia. Nah, Jepang sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia sebenarnya juga pernah menjadi negara fasis pada Perang Dunia Kedua. Jadi, fasisme Jepang ini yaitu dengan Hakko Aichiu-nya, yang mana Hakko Aichiu ini merupakan suatu bentuk slogan atau kepercayaan dari leluhur Jepang bahwasanya Jepang ini memiliki takdir untuk menguasai seluruh bangsa yang ada di 8 penjuru mata angin. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya leluhur Jepang mengizinkan generasinya untuk menjadi fasis. Jadi datangnya Jepang ke negara Indonesia merupakan salah satu bentuk realisasi dari Hakko Aichiu ini. Nah, semenjak Jepang berdiam diri di Indonesia, fasisme ini mulai berkembang di tanah air melalui aturan-aturan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia. Nah, pengaruh fasisme Jepang yang pertama ini bisa kita lihat dari munculnya istilah RT, RW, dan juga ronda malam, yang mana istilah-istilah ini menunjukkan fasisme Jepang yang ingin mengontrol seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu di desa, di kota, maupun di tingkatan paling rendah, yaitu dengan adanya aturan wajib lapor terhadap tamu ataupun pendatang yang datang ke suatu daerah. Kemudian di dalam dunia pendidikan, fasisme Jepang ini juga terlihat dari adanya aktivitas upacara bendera, kemudian apel, dan setelah itu juga ada aktivitas senam bersama, yang mana aktivitas-aktivitas ini sebenarnya mencerminkan fasisme Jepang dan memiliki tujuan masing-masing. Misalnya, untuk upacara bendera sebenarnya itu merupakan bentuk fasisme Jepang yang ingin meningkatkan loyalitas dari peserta didik terhadap negara Jepang. Kemudian adanya aktivitas apel merupakan bentuk indoktrinasi agar musuh ataupun pembangkang itu tidak lahir dari lingkungannya sendiri. Kemudian ada aktivitas senam bersama merupakan bentuk fasisme yang menunjukkan bahwasanya peserta didik itu
dilatih kesehatannya agar mereka tuh siap dan kuat untuk melakukan perang di suatu waktu. B. Yaitu pemerintahan pada masa Jepang. Peralihan masa kolonial Belanda ke masa pemerintahan Jepang menyebabkan banyaknya terjadi perubahan di Indonesia. Contohnya saja yaitu kota Tarakan merupakan kota yang pertama kali jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 12 Januari 1942. Pemerintahan Jepang mendirikan badan-badan sistem pemerintahannya di Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai administrasi pemerintahan Jepang. Pada dasarnya kebijakan Jepang ini terbagi menjadi dua, yaitu menghapus pengaruh barat di kalangan masyarakat dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang, seperti halnya pemerintahan kolonial Belanda. Dengan berkembangnya suatu peperangan, maka usaha-usaha mereka semakin menggelora untuk memobilisasikan rakyat Indonesia. Sebelum masa pendudukan Jepang, di kalangan modernis yang berbasis perkotaan paling dimungkinkan untuk aktif secara politik. Walaupun Muhammadiyah sendiri senantiasa menghindari adanya pengaruh politik tentara Jepang di Indonesia. Jepang telah mengambil alih beberapa kebijakan di Indonesia untuk menarik simpati rakyat dan pemimpin Indonesia, seperti halnya sebagai berikut. Jepang menyatakan diri sebagai saudara, sedangkan Indonesia sebagai Jepang menyatakan kedatangannya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa asing atau pengaruh barat di Indonesia. Jepang bermaksud mencapai kemakmuran bersama seluruh bangsa di bawah pimpinan Jepang sehingga sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Untuk tujuan tersebut, bangsa Indonesia diharuskan memberikan bantuan kepada Jepang seperti memberikan upeti dan membayar pajak yang sangat tinggi. Jepang mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dijadikan semboyan oleh bangsa Jepang untuk membujuk bangsa Indonesia membantu Jepang dalam menyebabkan hal yang ia inginkan. Untuk pemimpin gerakan 3A ini ditunjuk Mr. Samsudin, bekas anggota Perindra yang kurang dikenal. Melalui gerakan 3A ini, Jepang memanfaatkan tenaga Indonesia untuk membantu dalam menghadapi peperangan Asia Pasifik, khususnya tentara sekutu yang berperang dengan bangsa Jepang. Para pemuda diberi berbagai pendidikan dan latihan militer dengan maksud agar tertanam dan mendukung Jepang. Jepang membebaskan Insinyur Soekarno yang ditawan oleh Belanda dan Muhammad Ralat. Jepang membebaskan para pemimpin bangsa Indonesia yang ditawan oleh pemerintah Belanda, yaitunya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan Jepang yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang telah mereka buat, yaitu untuk menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan upaya-upayanya bagi mendominasi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, setelah menduduki Indonesia, Jepang mengambil berbagai kebijakan. Nah, berbagai kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di bidang politik. Dalam bidang politik ini, tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak Jepang adalah membekukan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berbau politik ini dilarang. Seolah-olah pemerintah militer Jepang menerapkan sistem fasisme dan menetapkan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang mesti ditaati oleh rakyat. Rakyat tidak boleh diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan juga kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat memang menakjubkan, sehingga menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi. Selanjutnya, sebenarnya pemerintahan militer Jepang ini merupakan pemerintahan yang diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta di Batavia. Dan juga Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan di Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara ke-2 Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Angkatan Darat disebut Gunsebu dan pemerintah Angkatan Laut disebut Munsebu. Masing-masing daerah ini dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Nah, di bidang selanjutnya yaitu terdapat bidang pendidikan kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini, mereka menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan.
Yaitu pada masa Belanda yang dapat merasakan pendidikan formal hanyalah rakyat pribumi untuk kalangan menengah ke atas, sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan itu. Sehingga pada masa Jepang ini mulai menerapkan pola pendidikan di mana semua rakyat dan juga lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Dan seperti yang kita ketahui, sistem ini masih ditetapkan atau diwariskan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini sebagai satu bentuk warisan Jepang. Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan ialah penerapan sistem pendidikan militer, karena sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang, sehingga siswa memiliki kewajiban untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafalkan lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya. Mereka itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu, para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang telah diadakan oleh pemerintah Jepang. Sekian dari saya, terima kasih.